Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah dengan dosen pengampu Ibu Asih Wahyuningsi MPD yang disusun oleh Lela Monika, Nur Holifah, Koriah, dan Salsabil Nasuh Alif. Ada pula pokok pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini. Yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai supervisor. Dan yang terakhir ada syarat-syarat kepala sekolah. Yang pertama, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan sekolah, baik berupa moral maupun material, demi mencapai kemajuan sekolah dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh orang tua peserta didik, masyarakat, maupun pemerintah. Ada pula tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pendidik. Ini harus menguasai keberadaan sekolah karena sekolah merupakan cara khusus untuk mengatur lingkungan, direncanakan, dan diorganisasi. Yang kedua, ada kepala sekolah sebagai manajer. Sekolah memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan perannya agar dapat memberikan kontribusi yang optimal. Dan yang ketiga ada kepala sekolah sebagai administrator. Ini pendidikan sekolah harus menguasai tentang administrasi sekolah. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Ini merupakan mencakup ketentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang diperlukan untuk tercapainya situasi pembelajaran yang efektif dan upaya memenuhi syarat-syarat. Yang kelima ada kepala sekolah sebagai pemimpin. Akan menampakkan perilaku kepemimpinan ketika berinteraksi dalam format memberi pengaruh kepada para guru. Yang keenam, kepala sekolah sebagai moderator. Bagi dunia pendidikan ini merupakan suatu keharusan untuk selalu mencermati perubahan-perubahan yang terjadi agar dapat direspon dengan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator adalah dorongan besar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dan yang terakhir ada kepala sekolah sebagai evaluator, memiliki peran yang besar pada keberlangsungan sekolah dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di lingkungan masyarakat. Kemudian materi yang kedua ini ada kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah yang diatur dalam Kemendikbud nomor 0489-U-1992 dan Permendikbud nomor 054-U-1993 menyebutkan bahwa seseorang kepala sekolah harus mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Yang kedua, membina kesiswaan. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang keempat, menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kelima, merencanakan pengembangan, penyadagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana. Dan yang terakhir, ada melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan orang tua dan masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lela Monika. Materi yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor artinya kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan staf yang ada di sekolah. Salah satu hal yang terpenting bagi kepala sekolah sebagai supervisor adalah memahami tugas dan kedudukan karyawan-karyawan atau staf di sekolah yang dipimpinnya. Jadi, demikian kepala sekolah bukan hanya mengawasi karyawan dan guru yang sedang menjalani kegiatan, tetapi ia membekali diri dengan pengetahuan dan pemahamannya yang luas tentang tugas dan fungsi stafnya, agar pengawasan berjalan dengan baik dan tidak membingungkan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu syarat-syarat kepala sekolah.
Yang pertama, memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolahan yang dipimpinnya. Yang ketiga, mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. Yang keempat, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan, pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya. Yang kelima, mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya. Nah, dari pemaparan materi yang tadi kita jelaskan, kesimpulannya yaitu kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus bertanggung jawab terhadap maju mundurnya sekolah. Tidak jarang kepala sekolah menerima ancaman. Jika tidak dapat memajukan sekolahnya, maka akan dimutasikan atau diberhentikan dari jabatannya. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan, baik berkaitan dengan masalah manajemen maupun kepemimpinan, agar dapat mengembangkan dan memajukan sekolahnya secara efektif, efisien, mandiri, dan akuntabel. Kepala sekolah sebagai administrator mempunyai beberapa fungsi dan tanggung jawab, yaitu sebagai penanggung jawab, sebagai pimpinan sekolah, dan sebagai supervisor. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.